Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Buntut panjang kasus Ferdy Sambo dipandang sangat mencoreng citra kepolisian. Kapolri menjadi sosok yang belakangan ini menjadi pembicaraan masyarakat. Rekan kami Afiani Malik mewawancarai langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit terkait isu polemik dan kontroversi di tubuh Polri. Dan berikut kami hadirkan kembali cuplikan wawancara Kapolri dalam program Kick Andi Double Check Minggu malam. Pak Sigit, salah satu yang menjadi pertaruhan kinerja Bapak sebagai Kapolri, pertaruhan kepercayaan publik terhadap institusi polisi adalah soal Bapak menyampaikan jika tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya saya potong. Sudah berapa kepala yang Anda potong? Oke, ini ada hal-hal yang mungkin harus saya jelaskan sebelum kasus Ferdy Sambo ini terjadi. Jadi semenjak awal saya dilantik menjadi Kapolri, tentunya di dalam program transformasi menuju Polri yang presisi, itu selalu saya sampaikan bahwa ini saatnya kita berubah dari zona nyaman yang selama ini dianggap oleh teman-teman atau anggota-anggota itu adalah hal yang benar. Tapi di mata publik sebenarnya itu adalah hal yang sebenarnya mengganggu mereka, mencederai masyarakat terkait dengan hal-hal yang selama ini dianggap oleh anggota-anggota itu hal yang benar. Seperti apa Pak? Contohnya yang dianggap oleh anggota hal yang benar tapi ternyata pungli, meresahkan. Oke. Pungli, kemudian budaya setor kepada atasan. Sebenarnya terkait dengan hal-hal itu kita sudah melakukan penindakan ya. Memang selama ini kita tidak publish, tapi terhadap yang kita proses pasti tahu karena kita tangani, kita turunkan propam, dan kemudian kita mutasi, kita demosi. Jadi sudah ada beberapa Kapolda saya kira, kemudian Kapolres, kemudian Direktur yang kita pindahkan karena hal-hal seperti itu. Mungkin kurang lebih ada hampir 25 sampai 30 orang. Ini sebelum kasus Sambo. Sebelum kasus. Sebenarnya Anda sudah melakukan potong kepala itu. Iya. Pasca kasus Sambo, Pak. Terkait dengan kasus Sambo sendiri sudah jelas bahwa saya sampaikan bahwa saya akan melakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu, dan saya kira saat ini Ferdy Sambo sendiri sudah kita sidangkan untuk etiknya PTDH, dan proses pidananya juga kita proses. Kemudian ada lagi 2 bintang 1 yang terlibat, 1 diproses terkait dengan etik, satunya lagi kita proses pidana dan etik, dan sisanya kurang lebih dari 97 orang yang kita periksa. Saat itu 18 kita patsuskan dan 35 orang saat ini sedang menjalani proses sidang kode etik. Jadi ini tentunya menjadi komitmen kami bahwa terkait dengan kasus Sambo ini siapapun yang terlibat pasti kita tindak. Ya. Untuk potong kepala ini Pak, sebenarnya terutama untuk kasus Ferdy Sambo, Pak Sigit, banyak anggota polisi yang terjerat di kasus Ferdy Sambo ini sebenarnya bisa dikatakan polisi hebat dan polisi yang pintar. Bahkan mereka punya banyak prestasi, lulusan terbaik di sekolah kepolisian. Yang Anda lihat Pak, apa yang membuat mereka sampai mau mempertaruhkan karir, nama baik mereka untuk mengikuti skenario awal? Apakah semurni tidak mengetahui dan terbawa kebohongan, atau ada unsur yang lain? Jadi ada 4 kelompok. Yang pertama adalah yang memang betul-betul mengetahui, dan ini adalah kelompok internal yang mendampingi FS. Para ajudan maksudnya? Ya, ajudan utamanya. Kemudian kelompok kedua adalah yang tahu pada saat kemudian CCTV ditemukan, namun tetap menutupi. Kenapa mereka tetap menutupi? Ya, karena mungkin ada hubungan psikohierarki ya, terkait dengan yang bersangkutan memiliki hubungan dekat dan juga menjadi anak buah langsung, dan mungkin sudah berhubungan cukup lama sehingga kemudian mereka bimbang harus melakukan apa, karena sebenarnya dia harus memilih bahwa dalam situasi ini, dalam kondisi organisasi sedang mengalami hantaman yang luar biasa, harusnya dia memilih, dia terbuka dan menjaga organisasi, tapi pilihannya justru kepada satu pihak ini, menjaga kepada orang yang selama ini dianggap menjadi pimpinannya langsung. Dan ini juga tentunya yang
yang harus saya ingatkan kepada seluruh jajaran bahwa yang namanya Satyaha Prabu, yang namanya kesetiaan terhadap pimpinan itu tentunya harus betul-betul dilihat secara benar. Institusi, kesetiaan terhadap institusi itu menjadi hal yang utama yang harus itu dijaga. Harga matinya. Ya, saya selalu sampaikan juga, ini mungkin saya melompat-lompat bahwa anggota boleh menolak perintah pimpinan yang salah. Ya, dan ini saya kira di perkapnya sudah ada. Tinggal bagaimana anggota kemudian memahami ini, berani atau tidak. Kalau taruhannya adalah karir dan masa depan jabatan, mungkin nggak semua orang berani, Pak Sigit. Ya, justru itu. Apa jaminannya? Saya mulai dari diri saya. Anggota saya bebaskan untuk kemudian mengoreksi saya ataupun menolak perintah saya kalau memang perintah saya ada yang salah, dan itu hak mereka, dan saya jamin bahwa mereka tidak akan saya hukum karena itu bagian dari koreksi dan untuk perbaikan. Demikian juga saya harapkan seluruh anggota, kalau memang kemudian karena dia mengoreksi atasannya, terus kemudian dia dihukum karena itu, padahal yang dia lakukan itu benar, tentunya saya membuka ruang untuk lapor langsung pada saya.